صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Eh, good good morning ladies and gentlemen. Good Morning. 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 Ya. Eh, in this very first class, I, I think I will say not no more. I will say maybe a bit about introduction, and also I would like to maybe say something what will we do in the next week. Ya, saya kira untuk hari ini gimana? Saya mau nanya pendapat teman-teman semua. Kalau saya bisa untuk Ya. mencoba pastinya ya, untuk mencoba terus ngomong bahasa Inggris. Tapi saya kira karena kelas semester 1 dan juga memang banyak Ayo, juga Ustaz, masih orang kapan Indonesia namanya udah ya? ya. Jadi saya kira bahasa utama di kelas ini tetap bahasa Indonesia ya. Setuju? Setuju. Ya, karena saya yakin kita berasal dari background yang berbeda-beda. SMA di mana, mungkin ada yang pesantren, ada yang bahasa Inggris kurang begitu paham. Jadi mungkin di kelas ini nantinya saya bakal lebih banyak bahasa Indonesia tetap dicampur dengan bahasa Inggris. Ya. Oke, jadi buat yang mungkin di antara kita semua di sini, di antara student, di antara mahasiswa semua, ada yang sudah eh, dikatakan mungkin mahir dalam bahasa Inggris, saya pikir akan jadi bijak kalau misalnya kita menyesuaikan yang lainnya ya. Yap. Oke, hari ini saya ada dua main aim saya, tujuan utama saya. Yang pertama adalah of course I will introduce myself. Saya bakal memperkenalkan diri saya. And yang kedua adalah saya mau karena singkat ya Kak, saya cuma hanya mau memberikan eh, penjelasan mengenai kelas ini selama satu semester dan apa yang akan kita lakukan minggu depan dan apa yang akan saya minta. Eh, First of all, my name is Mirza Nur Syabani, as you know. Saya sekolah, saya can you guys guess my age? Bisa gak teman-teman di sini, Bapak Ibu atau kakak-kakak semua di sini menebak umur berapa saya? My 25. age. 25. 25? Okay. Yes. Other? Anyone else can guess my age Maybe based on my face? Serti. 31. 31? Yes. Oh, ya, ya. Oke. Saya ini umur mungkin yang di sini bakalan kaget ya. Saya umur masih 23, 23. I just graduate from Sekolah Tinggi Kuliatul Quran. Maybe some of you have heard the instantion, the STKQ, STKQ Al-Hikam Depok, ya, established by Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi. Ya, saya lulus di sana. Seperti ustadz-ustadz lainnya mungkin kalau sini mungkin pernah dengar namanya Ustadz Nasril, Ustadz Zaki, dan mungkin Ustadz Rifda ya. Nah, saya juga sama. Saya angkatan 8. Berarti saya baru lulus tahun lalu. Ya, saya angkatan 2018 dan lulus tahun 2022. Nah, itu umur saya 23, and currently I'm pursuing my degree at Triple IU at Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya jadi saat ini sedang menempuh S2 di Universitas Islam Internasional Indonesia. Ada yang pernah dengar nama Triple IU di sini? UII. Ada mungkin orang sini?
ya. Ya, jadi saya itu terus asli dari Bogor. Mungkin di sini ada orang Bogor. We're in the same town, ya. And I think that's enough for my introduction. Nanti kalau mau ada yang cukup buat perkenalan saya hari ini. Kalau nanti ada yang mau pertanyaan, ada yang mau bertanya soal my background maybe ya. Nanti bisa di akhir sesi ini 5 menit 10 menit sebelum saya tutup. Saya persilakan. eh untuk kelas ini di minggu depan saya ingin menceritakan tentang minggu depan. Jadi insya Allah minggu depan kita bakal melihat tentang silabus ya. Kita bakal melihat silabus apa yang bakal kita lakukan selama 16 pertemuan. Ya, mungkin di antara kita ada yang pernah kuliah dan ataupun tahu ya dunia kuliah. Kuliah itu hanya singkat, rata-rata cuma 16 pertemuan itu dipotong sama ujian tengah semester ya, UTS dan UAS. Nah, jadi selama 16 pertemuan nanti insya Allah saya sampaikan di minggu depan apa yang bakalan kita kerjakan, apa yang kita bahas. Nah, tapi ah, karena saya yakin di sini banyak backgroundnya macam-macam, ada yang ya tadi ya yang seperti saya sebut bahasa Inggrisnya mungkin masih belum bisa, nggak apa-apa. Di sini adalah tempat belajar, di sini adalah tempat kita buat upgrade bahasa Inggris. Maka dari itu saya mungkin akan sedikit menurunkan eh, pace ataupun tempo belajar bahasa Inggrisnya. Jadi saya inginnya semua nggak ada yang merasa keberatan ketika nanti di tengah perjalanan. Jadi pengennya ya ini mungkin yang akan dikorbankan adalah orang-orang yang sudah lebih mahir ya, advance dalam bahasa Inggris. Tapi saya kira nanti makanya di hari ini ataupun di hari-hari berikutnya saya bakalan mengirimkan link Google Form buat saya mengukur bagaimana kemampuan teman-teman semua, bagaimana kemampuan. Mungkin nanti saya bakal tanya skor. Mungkin kalau ada yang tahu TOEFL skornya berapa nanti, tapi kan nggak itu hanya opsional, bisa dijawab bisa nggak dijawab. Pengen set juga pengen tahu backgroundnya dan lain-lain. Asal umur dan lain-lain. Nah itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus ini berarti ini kelas perdana ya, teman-teman, ini kelas perdana ya di angkatan 3. Iya, Ustaz. Ustaz. Oke, berarti ini benar-benar kelas perdana pertama kali kuliah di SCZK ya. Ya, Ustaz. Oke, saya pengen nanti nanti di grup bakalan saya buat grup baru ya. Jadi ada grup kelas yang sama ustadz lainnya. Saya pengennya di kelas bahasa Inggris ini bahasa Inggris 1 ya. Itu ada nanti grup gas dan mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau konsultasi dan lain-lain, silahkan di situ konfirmasi. Mungkin kalau saya tanya sekarang, ada gak yang mau jadi penanggung jawab di kelas saya? Penanggung jawab, semacam ketua kelas gitu ya. Penanggung jawab, ada? Iya, siap. Ada yang Ada. bersedia? Ada. Siapa? Ihsan. Siapa namanya? Ihsan. Oke, Ihsan. Oh, Ihsan ini Ihsan ya. Ya. Oke, boleh. Nanti boleh kita lanjut di WhatsApp, di Japri. Nanti saya ada beberapa minta tolong dibuatkan grup, terus nanti ada saya kirim Google Form juga. Siap. Oke, ya. Mungkin itu belum banyak yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini karena kebetulan baru tadi malam saya dapat info harus datang ke kampus, harus eh, datang ke kampus buat ada kegiatan. Jadi mungkin hari ini saya
senang walaupun agak nervous ya bertemu dengan new faces, muka-muka wajah-wajah baru. Saya harap kita semua bisa belajar. Oh iya, disclaimer dari awal saya sampaikan, kalau misalnya eh, saya itu berasal dari background saya adalah S1, sebenarnya adalah Quran dan tafsir. Saya sebenarnya kalau mau lebih cocok, saya lebih cocok ngajar tafsir Tarbawi sebenarnya. Cuma saya yakin di dalam dunia perkuliahan, di dalam dunia pendidikan itu eh, apa ya, dosen itu hanya facilitator. Jadi dosen itu cuma menyambungkan. Jadi nggak kayak di SMA, nggak kayak di SMP yang dia fokus di satu arah buat menyampaikan materi dan lain-lain. Di sini kita semua belajar. Jadi saya kira background saya harusnya tidak tidak menghalangi. Eh, dan yang pasti saya sudah eh, melewati itu ya, pembelajaran bahasa Inggris, terus saya sudah melewati TOEFL, skor TOEFL mungkin skor bahasa Inggris yang mungkin sudah bisa bisa dikatakan international level. Kampus saya di sini, saya cerita sedikit, kampus saya di sini adalah kampus internasional. Jadi mungkin kalau nanti ke depannya ada yang mungkin raise doubt ya, agak ragu gitu sama malah yang mengajar bahasa Inggris dari background tafsir itu. Tapi ini saya disclaimer, saya ceritain aja biar bukan buat apa-apa, saya ceritain aja. Saya sudah melewati fase belajar bahasa Inggris, terus juga sudah ambil TOEFL, TOEFL yang resmi, terus juga sudah alhamdulillah sudah berada di lingkungan internasional di kelas bahasa Inggris. Jadi saya kira ini saya jadi modal ya pribadi buat saya. Dan saya kira baik lagi karena kampus itu kuliahan, atmosfer perkuliahan itu adalah dua arah ya. Jadi ditekankan saya bakalan minta keaktifan dari teman-teman semua nantinya ke depan. Jadi nanti silahkan diobservasi beberapa beberapa kuliah di STZQ ini, dan tipe saya tekankan dari awal adalah tipe yang menekankan keaktifan di kelas. Jadi nanti juga saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Kalau misalnya keaktifan itu bakalan jadi persenan atau presentasi yang sangat penting untuk menentukan nilai kita di akhir nanti. Oke, I think that's enough for today for my introduction and what will we do the next week. Itu cukup untuk perkenalan saya hari ini dan apa yang kita akan lakukan minggu depan. Before we close this class, before we dismiss this class, sebelum kita tutup hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi atau apapun itu sebelum saya tutup? Saya persilakan, silakan buka mikrofonnya ataupun itu. Kalau ada ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ustaz, mau bertanya, Silakan. mungkin ada rekomendasi untuk kamus bahasa Inggris atau sejenisnya yang bisa jadi referensi. Kita kan sama sekali belum pernah belajar Inggris, bahasa Inggris. Oke, ya. Nanti ada rekomendasi kamus. Jadi nanti saya kumpulkan buku-buku ya, buku-buku bahasa Inggris dan rekomendasi kamus yang bisa saya eh, sampaikan di silabus ya, insya Allah ya. Nanti menyusul. Tapi untuk sejauh ini saya kira kamus itu, ini saya pendapat pribadi ya. Kamus itu sekarang sudah mulai ya bukan nggak penting tapi sudah mulai bergeser ya. Kita ke dictionary, digital dictionary, sudah bergeser ke kamus digital pastinya. Sekarang itu jarang ya, apalagi ini kelasnya online. Sekarang jarang orang nanya itu, misalnya dia nggak tahu arti misalnya devote, devote, devote misalnya. Ada dalam bahasa Inggris arti devote. Dia tuh jarang sekarang untuk membuka kamus secara fisik ya. Dia otomatis bakalan beralih ke Google Translate
ataupun ada Oxford Dictionary dan Cambridge Dictionary dan lain-lain. Nah, tapi walaupun itu karena kita dalam dunia akademisi, dalam dunia ilmiah ya, saya kira nanti tetap penting untuk saya sampaikan ada kamus-kamus rekomendasi. Untuk hari ini mungkin biarkan saya sortir dulu mana kamus yang cocok untuk beginners, yang untuk intermediate ataupun advance. Begitu ya, kira-kira untuk kamus, untuk permasalahan kamus. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Izin bertanya, Ustaz, Ya, silakan. apakah ketika pembelajaran berlangsung ada dispen bagi yang telat atau yang telat masuk Zoom? Apakah tidak ada gitu, Ustaz? Lalu penilaian apa saja yang menjadi acuan Ustaz bagi para mahasiswa? Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Acuan nilai untuk apa? Maaf. Untuk matkul bahasa Inggris. Oh ya. Ya itu tadi pertanyaan pertama soal apakah ada hukuman ya dispensasi atau hukuman maksudnya nih? Keringanan Oh atau keringanan. Oh iya, ya, ya. Ya nggak apa-apa nanti ada keringanan. Nggak apa-apa di kelas saya mungkin lebih casual, lebih santai. Nggak apa-apa nanti. Yang penting konfirmasi saja di grup atau konfirmasi via Japri nanti. Eh, ya nggak apa-apa. Selanjutnya eh, masalah tadi penilaian. Sebenarnya acuan penilaian saya sampaikan di awal tadi bakalan akan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Cuma secara garis besar saya kira penilaian dalam dunia perkuliahan itu sama ya. Adalah pertama nilai paling besar adalah UAS, ujian akhir semester, lalu ujian tengah semester. Itu. Selanjutnya adalah yang penting juga adalah keaktifan di kelas. Ini saya sudah 2 strata ya menyaksikan penilaian dan memang begitu-gitu aja, polanya begitu-gitu aja. Ya jadi UAS, TS, terus keaktifan di kelas itu bagaimana contohnya? Keaktifan di kelas itu eh, gimana dia mungkin nanti kalau diminta saya kan akan bertanya ya, saya kan lebih banyak praktek nantinya, lebih banyak nanya ini gimana menurut kalian soal soal jawaban kayak gitu-gitu kan. Kita bakalan menjawab soal dan lain-lain misalnya. Nah, itu keaktifan kelas tuh berarti begitu. Terus keaktifan di kelas juga berarti bagaimana mungkin dalam segi sikap saya akan menilai mana yang selalu excited ketika belajar bahasa Inggris, ketika terus mungkin on camera ya, ya walaupun itu nggak apa-apa lah, nggak masalah. Cuma on camera saya pasti akan beda dong kita punya penilaian terhadap keaktifan di situ. Itu saya masukkan keaktifan. Selanjutnya adalah tentang ini presentasi kehadiran dalam nanti kan mungkin nanti ada absennya ya, nanti setiap minggunya ada absennya, kalau ada yang 70% 60%, itu eh, saya akan kategorikan sebagai misalnya nilainya kurang dan lain-lain. Itu ya, jadi ada 4 komponen penting uang di kelas. Tapi nanti jelasnya saya sampaikan lagi insya Allah di minggu depan. Ya, itu terima kasih, Ustaz. sudah menjawab. Sudah, Ustaz. Oke, ada yang lain? Silakan. Stes, phone stes. Ya. Untuk TS-nya ini lebih kepada pembelajaran grammar, nahwu sorof atau kepada TOEFL? Pembelajarannya saya kira nanti bakalan di dicampur ya, ada sisi grammarnya. Saya percaya kalau misalnya kita itu harus seimbang ya, balance. Nanti mungkin sesekali bakalan saya bahas grammar, sesekali kita bakalan
belajar reading yang sebenarnya ya bentuknya nanti kayak bentuknya mungkin mirip dengan TOEFL, cuma kan nggak praktis, kita nggak praktis buat TOEFL. Walaupun nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya soal TOEFL, soal bagaimana mencapai skor TOEFL gitu-gitu, boleh banget japri saya aja. Tapi di kelas ini nanti bakalan lebih ke ya grammar, sama saya bakalan mungkin di semester awal ini lebih banyak grammar dan reading, membaca terus menganalisis vocabulary dan lain-lain. Seperti itu. Karena saya percaya ya, saya sendiri ya ketika fokusnya langsung grammar terus ya, sepanjang semester grammar terus itu pertama membosankan ya. Kedua, kalau grammar terus itu nanti bakalan berefek pada eh, speaking. Ketika kita bertumpu, nah Indonesia ya ini kritik saya, ini yang saya rasakan juga ketika kita bertumpu pada grammar terus menerus. Saya sekarang udah ada di lingkungan kampus ini ya internasional, dan grammar itu salah satu menjadi penghalang gitu. Jadi kita mau ngomong mikir grammar gitu. Karena kita tahu grammarnya begini, padahal di dalam dunia speaking kan maksudnya itu nggak ini ya, nggak bukan yang nggak penting, tapi orang Inggris itu orang 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 luar negeri itu mereka nggak terlalu peduli dengan grammar. Yang penting kan mereka yang namanya komunikasi kan sampai gitu dari kita ke mereka. Nah, gitu. Ya, jadi intinya jawaban tadi adalah saya akan sebisa mungkin mencoba untuk menggabungkan. Tapi lebih kepada kita punya satu buku atau beberapa buku. Nah, nanti kita belajar dari situ. Saya coba nanti cari bukunya eh, yang yang grammar ada, nanti di reading ada. Jadi saya kira saya tadi menekankan keseimbangan dalam komponen tadi. Ada 4 ya komponen dalam bahasa Inggris sejauh yang kita tahu kan. Ada writing ataupun menulis bahasa Inggris, terus ada speaking, berbicara dengan bahasa Inggris, ada reading, membaca ya, dan ada grammar ataupun tata bahasa ataupun nahu. Ya gitu ya. Gimana? Sudah menjawab ya? Syukran Ustaz Fuan. Ya. Silakan, saya ada 5 menit lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ask anything, tanyaan apa aja, nggak apa-apa. Karena masih introduction ya, masih pertemuan, jadi kita masih casual, masih santai aja. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullah. Ya, Kalau ogatnya pakai kan banyak yang pakai ogat India, ogat oke. Aksen, namanya aksen. aksen. Ya, kalau logat, karena ini kan apa namanya logat, karena lebih ke, waduh, buku saya nanti ada yang bakal British, ada buku dari Oxford, ada yang dari Oxford. Oxford itu kan England ya, dari Inggris. Ada yang juga dari Amerika. Cuma kalau ngomong kita kan speaking nanti sedikit aja ya paling ya. Speaking itu mungkin saya akan mengajak sesekali teman-teman semua di sini buat ngomong bahasa Inggris, buat perkenalan. Minggu depan nih misalnya perkenalan dalam bahasa Inggris. Saya bakalan minta beberapa orang mungkin untuk melakukan perkenalan dalam bahasa Inggris. Bisa gitu. Tapi untuk accent ya yang standar aja lah. Standar tuh berarti Amerika ya, Amerika. Tapi kalau misalnya mau ada yang misalnya mempraktikkan, tertarik British accent, ya silakan. Tapi Indonesia rata-rata orang-orang di sini, saya perhatikan juga dosen-dosen kami di sini, rata-rata mereka semua aksennya aksen Amerika. Jarang sekali yang Inggris, yang ya British accent. Itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan, ada lagi? Ya mungkin ada yang penasaran, ada yang penasaran ya, bertanya-tanya, pasti sebenarnya banyak ini yang bertanya, cuma mungkin pada beberapa ada yang malu ya.
soal perkuliahan, mungkin ada yang nervous soal gimana nih kelas ini, gimana gitu-gitu. Ya, makanya ini waktunya bertanya. Kalaupun nanti sudah waktunya habis, silakan feel free. Kalau saya bilang feel free itu artinya silakan, bebas saja untuk saya orangnya open, terbuka untuk discussion, untuk diskusi, untuk bertanya. Silakan japri nanti ada nomor saya di grup kan. Silakan untuk di sana. Kalau emang di sini malu karena mungkin saya juga merasakan kan banyak orang gitu dan lain. Oke, saya kira eh, untuk itu cukup dulu hari ini ya. Eh, yang ingin saya sampaikan pertama nanti saya bakalan dalam beberapa hari ini bakalan mengirimkan Google Form ya. Buat ada beberapa yang harus diisi basic-basic aja kayak nama terus umur terus mungkin apa namanya bahasa Inggris ukuran bahasa Inggris menurut menurut kalian menurut teman-teman sendiri gitu. Gimana itu saya cuma bertanya gitu aja untuk apa tujuannya bukan apa-apa untuk hanya untuk saya untuk menyesuaikan nantinya bagaimana nanti saya akan di kelas gitu ya pembelajaran di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan nanti Mas Ihsan ya, saya minta tolong buat kita bikin grup setelah ini, Ya, grup grup bahasa Inggris. masing-masing ya, grup bahasa Inggris saja, kelas B. Nah, itu untuk kita koordinasi dan lain-lain. Jadi kedepannya untuk kelas bahasa Inggris nggak enak saya rasa kalau misalnya selalu di kelas itu banyak ustadz-ustadz yang lainnya, banyak guru-guru yang lainnya. Saya emang dan dunia sejak Zoom, sejak COVID ya, saya rasakan saya kuliah di tahun 2018 kan, terus 2 tahun COVID. Di COVID itu ada udah mulai kita setiap matkul itu punya grup ya. Jadi nanti bakalan banyak grup. Mungkin kawan-kawan di sini udah Ya, banyak juga grupnya ya. Ditambah banyak ya, mohon maaf ya, lah demi ya, Ustaz. keberlangsungan kelas kita. I think that's enough for today's class, and see you in the next week, inshallah. Ya. And let's close this class. Kita tutup hari ini by reciting hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Ya, eh, saya tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin live ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya, Sama-sama, Ustaz. ya. Teman-teman, halo, kedengaran? Ini ini jangan keluar dulu sebentar ya. Untuk kelas bahasa Inggris, kan ketuanya tadi Mas Maulana Ihsan Yusuf ya? Iya. Iya, ya. Nah itu, ini kan Zoom-nya kan mungkin apakah bisa dibagi untuk adminnya gitu? Kan ini sementara kan pakai Zoom-nya saya ini. Pakai Zoom-nya saya yang udah nggak nggak 40 menit gitu, maksimalnya hanya 100 orang ini. Nah ini kita rembukan aja ini di sini. Saya juga masih angkatan 3, masih baru. Mungkin yang ngelola Zoom siapa gitu, atau bergantian gitu. Soalnya kan saya nggak mesti stay terus gitu. Nanti Zoom-nya ya boleh silakan pakai Zoom ini lagi, karena udah berbayar tiap bulan ya. Nah itu nanti saya kasih kalau yang mau, yang kira-kiranya waktunya bisa ya. Bagaimana? Monggo Pak Ketua. Yang lainnya apakah ada yang sanggup belum ditanggungan? Mungkin dibagi jadwal untuk jadi MC-nya, Ustaz, mungkin. Atau dipilih asisten pengajar gitu. Atau kita bikin ini aja,
penanggung jawab bermatkul. Ya bisa. Jadi untuk MC awal siapa, MC apa untuk akhir siapa juga bisa dibagi atau satu orang saja. Dan untuk membuka Zoom siapa gitu, ya kan? Ya, betul. Ada yang dari apa perempuan mungkin yang mau usul, ya kita bareng-bareng aja kan? Atau bagaimana? Ditunjuk aja Ustadz. Monggo Pak Ketua, nih sudah jadi ketua. Kalau saya fleksibel ya, kalau saya ada waktu, insya Allah stay ya, apa? Karena saya juga di rumah ya jualan ya. Oh Nah, iya. tapi terkadang pergi gitu nganterin nenek atau Oh jadi kemana. ini masalahnya tentang link Zoom-nya, Pak Ustadz. Ya untuk pertama membuka ya kan, untuk membuka. Nah yang kedua untuk MC-nya untuk awal itu siapa? Nah misalkan MC-nya awal bisa, di akhir nggak bisa, nah itu mungkin bisa digantikan siapa gitu. Hanya itu aja Oh mungkin. iya, mungkin kalau itu kan nanti kita lihat dulu absensinya juga kita belum tahu ya. Nanti ketika sudah ada absensinya dan nama-namanya mungkin bisa di